cara pengenalan diri, antum lihat bahwa diri antum ini utuh seperti ini. Kalau antum lihat semua manusia kan biasa saja kan. Oh iya, manusia sudah. Iya, tapi ketika kita normal, telah lebih dalam tentang manusia dalam penciptaan Allah, itu luar biasa dia punya kelebihannya. Ya, kelebihannya. Karena begini, Allah kasih seluruh makhluk hidup yang ada, kelengkapan itu hanya ada pada manusia. Hanya ada pada manusia. Insan kamil. Sehingga Allah kasih jari ini 10. Jari kaki juga ukurannya sama. Seluruh hewan lain jarinya berapa? Kan beda-beda kan? Beda-beda. Ya, tidak seukuran, tidak sama dengan manusia. Ini namanya tugasnya untuk melengkapi bilangan. Iya. Tugas jari untuk melengkapi bilangan. Kenapa harus melengkapi bilangan? Karena antum kalau mau hitung pakai tasbih, mau hitung pakai alat ukur lain, alat bantu lain, semua boleh, sah-sah saja, tidak ada masalah. Tapi lebih utama itu harus menggunakan jari dan kaki tangan. Karena ini ada tujuannya, Allah ciptakan ini. Iya, nggak sembarangan. Pada saat, nanti sebentar saya jelaskan nanti. Ketika nanti di Yaumil Mahsyar, mulut ditutup, semua penglihatan ditutup, semua ditutup. Yang jadi saksi ini jari dan kaki tangan. Iya. Jadi ketika antum hitung salawat, hitung zikir, hitung tasbih, tahmid, tahlil segala macam, kalau menggunakan ini, di sana nanti di alam barzah itu, ini sudah dengan mudah menjadi saksi bahwa ya, saya menjadi saksi. Saya sering hitung salawat, saya sering hitung zikir, saya sering hitung tasbih, saya sering hitung hal-hal amalia ibadah lainnya melalui tangan dan jari kaki saya. Ya kan? Sekarang antum salawat, misalnya 1000. Misalnya sudah 100 kan antum mesti masuk satu sini. 100, 200, 300, 400, 500. Ya kan? 500. Ini harus dihitung juga, harus pakai kayak ini juga karena ini keseimbangan, jangan sampai ini cemburu. 600, 700, 800, 900, 1000 melengkapi bilangan. Ya kan? Jadi Allah bilang bahwa lagad khalaqnal insana fi kabad. Benar. Satu dulu. Lagad khalaqnal insana fi kabad. Fi kabad ini apa? Allah bilang saya dikata di perumpamaan begini. Saya ini menciptakan manusia itu dalam keadaan yang betul-betul susah, rumit. Kabad. Kabad, ya, kabad, rumit. Kata kabad ini kan kata yang rumit. Ya. Kemudian, tapi Allah menyempurnakan. Pada surat yang lain Allah bilang lagad halaknal insana fi ahsani taqwim. Artinya di sini kabad dan takwin ini menjadi satu perpaduan bahwa susah, repot tapi sempurna. Takwin sangat sempurna, sangat baik. Pengertian sempurna di sini jika kita lihat mau bikin perbandingan dengan makhluk-makhluk yang lain, Allah kasih kesempurnaan semua ada pada manusia. Malaikat Allah kasih tidak sempurna. Iblis, jin, segala macam Allah tidak kasih sempurna. Kesempurnaan hanya ada pada malaikat. Hanya ada pada manusia. Ya, hanya ada pada manusia. Sehingga inilah hebatnya manusia ketika dia mau mengenal Allah itu dengan jalannya, dia melihat dirinya dulu sehingga dia tahu bahwa ciptaan Allah itu begitu sempurna terhadap dirinya, maka dia mengenal Allah lebih mudah. Dengan apa? Nah, sehingga kalau di sini begitu sudah mengenal dirinya, maka di sini Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ya, ini hebatnya kan? Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Tapi dengan cara yang berbeda Allah jelaskan. Sahih nggak? Dengan cara yang berbeda. Bahwa Allah memperkenalkan diri manusia, Allah bilang kepada Rasulullah, ya Muhammad, jika ada yang bertanya tentang zatku, jawab saja bahwa aku lebih dekat. Lebih dekat dan lebih dekat kepada, lebih dekat dari urat nadinya mereka. Sahih nggak? Nah, iya kan? Lalu Allah lengkapi di ayat lain bahwa Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Di sini Allah bilang mereka tidak mampu melihat saya dengan mata basyariah mereka, dengan mata kacamata mereka, mata materi mereka tidak mampu melihat. Karena
Wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful habir. Karena saya paling halus. Saya di sini paling halus. Di sini kalau paling halus, Allah ada ciptakan makhluk-makhluk lain juga yang paling halus sebagai perumpamaan. Allah ciptakan malaikat paling halus kan, tidak mampu kita melihat dengan mata. Allah ciptakan jin, iblis paling halus kan, tidak mampu kita melihat dengan mata. Artinya bahwa Allah memperkenalkan dirinya dengan cara Allah menciptakan ada makhluk materi, ada makhluk non materi. Sehingga kita yang melihat dengan mata materi tidak mampu, kecuali kita lihat dengan mata non materi, mata batin kita, baru kita mampu melihat di mana ada Allah. Maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu adalah pengenalan diri kita sesungguhnya, kemudian kita mengenal Allah dengan cara batiniah kita. Demikian penjelasan singkat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan itulah cara untuk mengenalkan diri kita, kemudian cara mengenal kita terhadap Sang Pencipta Rabbul Alamin. Ya, demikian. Oke. apa? Dasar hukumnya, iya. Oke, ini dasar hukumnya. Yang tadi yang dekat itu Allah bilang wa nahnu agrabu ilaihi min hablil warid. Iya. Aku lebih dekat kepadamu seperti lebih dekat daripada kamu, lebih daripada urat nadi. Urat nadi itu urat leher. La tudrikul absar, tiada mereka melihat aku. Wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful. Tapi mereka melihat aku dengan penglihatan. Ya, dengan penglihatan. Wa huwa latiful habir, karena aku lebih halus daripada semua. Ya, semua benda yang ada di dunia. Satu lagi dalam hadis dia bilang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan siapa mengenal dirinya maka mengenal akan Tuhannya. Itu adalah perumpamaan. Dia kembali lagi pada Rasul, man arafa nafsahu faqad arafa Muhammad. Man arafa Muhammad faqad arafa Allah. Man arafa Allah la syarika lah. Karena siapa mengenal dirinya mengenal akan Muhammad. Mengenal akan Muhammad mengenal akan Allah. Kalau sudah mengenal akan Allah, tidak ada sekutu baginya. Dengan itu ada. Kembali kepada manusia. Manusia dia punya nama insan. Insan itu ada arti dalam 5 huruf. Alif itu wujud Allah. Masya Allah. Nun itu nur Allah. Jadi sin itu sir Allah. Alif itu agama Allah. Artinya berdiri menyembah Allah. Nur Muhammad SAW. Jadi insan. Jadi Nabi Adam itu pun nama insan karena dia jasa manusia yang pertama. Itu perjalanan. Dalam satu tadi al-insanu sirrihi wa ana sirruhu. Allah itu hadis qudsi. Manusia adalah rahasia aku dan aku adalah rahasia. Karena apa tadi di insan itu? Ada sir, rahasia. Ada Allah, ada nur Allah, ada rahasia Allah, ada pada makhluk harus berdiri menyembah Allah. Agama Allah. Nur Muhammad SAW. Jadi 5 huruf itu punya arti daripada Masya Allah. Arti yang panjang daripada. Iya, kepanjangan arti. Iya. Nah, iya, ada lagi, tapi ini bahasanya tidak boleh untuk masyarakat hanya tahu. Sehingga kita lengkap dengan Muhammad. Dengan ahli bait. Ya.